Dengan berat hati ya kita bicara penyelesaian. Presiden akan juga mengundang timnas U20 1-2 hari. Statuta FIFA itu jelas, siapapun boleh menjadi exco selama mengikuti statuta. Kita fokus ke sanksi dulu hari ini. Sanksinya ada, tetapi jangan yang terberat. Nah itu pun apa, nggak tahu. Apakah administrasi, apakah apa, saya nggak tahu. Kita lihat. Tetapi jangan yang sama 2015. Gitu. Ya, saya rasa hari ini kita jangan berpikir terlalu jauh dengan mimpi-mimpi 2034, ada Piala Dunia, ada Olimpiade yang kemarin juga di G20 disampaikan antara Presiden IOC Thomas Bach dan Indonesia. Saya rasa mungkin dengan berat hati ya kita bicara penyelesaian ini dulu, karena itu sesuatu yang saya rasa belum menjadi sebuah hal yang prioritas hari ini. Gitu. Yang pasti ya tentu tadi disampaikan bahwa Presiden tadi bicara sama saya, Presiden akan juga mengundang timnas U20 1-2 hari ini. Saya tentu ada mekanismenya dari istana yang akan melakukan itu. Nah, Bapak Presiden, beliau sudah menyampaikan solusi-solusinya, dan tentu saya bilang, Bapak saya ikut aja, karena ini memang kan pemerintah yang harus hadir. Dan ini kenapa juga kemarin ketika pemilihan ketua PSSI kan sempat ada isu-isu seakan-akan pemerintah selalu di dalam wacana mengintervensi. Kan sebenarnya statuta FIFA itu jelas, siapapun boleh menjadi exco selama mengikuti statuta. Nah ini jangan juga kita terbelenggung seakan-akan ketika ada tentu tokoh atau representatif dari pemerintah lalu itu melanggar statuta FIFA ya, yang selalu diwacanakan government intervensi. Tidak. Nah buktinya kita aman-aman saja gitu loh. Nah inilah yang kenapa saya rasa pemeran pemerintah untuk pembangunan tim nasional, infrastruktur itu menjadi sangat penting. Tidak mungkin sebuah negara yang seperti Indonesia yang sedang ingin maju masuk dalam kategori negara berkembang, lalu olahraga sendiri menjadi terpisahkan. Ya tidak mungkin, karena ini bagian dari tadi bagaimana kita membentuk yang namanya dorongan supaya apa? Terciptanya olahraga yang baik gitu. Dan ini yang kenapa kita selaraskan semua program ini secara bersama-sama. Ya, kalau masalah karang bunga, waktu saya bersih-bersih Garuda juga dikirimin karangan bunga gitu. Tentu konteksnya itu ya bagian dari apresiasi. Tetapi kan kesuksesan sebuah event besar atau sebuah tentu organisasi besar bukan karena kerja individu. Ya itu karena sebuah kerja tim yang bersama. Ya, saya rasa kita nggak bisa klaim-klaiman, oh sukses ini karena titik-titik. Nggak, ini semua kerja tim. Nah karena itu kalau kita bicara mengenai event ke depan tadi saya sudah sampaikan. Kita fokus ke sanksi dulu hari ini. Ya Bapak Presiden jelas jangan sampai disanksi. Segera selesaikan buku biru rencana transformasi sepak bola. Bahkan kalau bisa Bapak Presiden waktu itu sudah sampaikan sampai 2045. Target kita apa sih? Sebagai negara yang ekonominya akan terus tumbuh ya. Cita-citanya nomor 4, nomor 5 terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang 280 juta, 55% anak muda. Ini tujuannya apa transformasi ini? Apakah tetap jago kandang atau memang ada prestasi lainnya di luar negeri? Nah itulah yang kenapa Bapak Presiden mendorong ini sebagai bahan untuk bernegosiasi dengan FIFA. Supaya tadi sanksinya ada. Tetapi jangan yang terberat. Nah itu pun apa? Nggak tahu. Apakah administrasi, apakah apa, saya nggak tahu. Kita lihat. Tetapi jangan yang sama 2015 gitu. Kalau di surat FIFA pengertian saya, ya pengertian saya justru terbalik. Di situ FIFA bicara transformasi lagi. FIFA menyiapkan tim, ya menyiapkan tim untuk apa?
transformasi sepak bola. Salah satunya memang waktu Kanjuruhan itu kan isu standarisasi daripada keamanan. Itu. Nah, karena itu saya habis ini langsung akan telepon Pak Basuki. Ya, Pak Basuki waktu itu sudah paparan dengan Bapak Presiden, sudah ada 22 stadium yang diaudit oleh Bapak Presiden. Ya, oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden itu. Nah, di situ sudah ada kondisinya yang ringan, yang berat. Nah, ini harus distandarisasikan. Nah, kenapa juga ya FIFA mengecek lapangan yang 6 dipakai ini sesuai standar atau tidak juga karena itu. Jadi memang security and safety itu menjadi penting. Ya, dan kita sebagai host country juga security dan safety menjadi penting, tidak aja dalam kegiatan event seperti liga kita. Liga-liga kita kan isunya sama nanti ke depan, bagaimana supporter bisa pulang ke rumah. Gitu. Nah, ini yang harus kita bangun security dan safety. Dan saya rasa ini menjadi hal yang sangat kita harus standarisasikan, yang namanya manajemen pertandingan, manajemen lapangan pertandingan, itu harus menjadi hal-hal standar. Kalau memang kita mau juga menjadi transformasi. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.